Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Namun, izinkan saya mereview sedikit tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berfokus pada penentuan jumlah dan jenis aset yang akan dipakai, dan juga bagaimana cara kita mendapatkan modal untuk membeli aset tersebut, serta bagaimana cara kita menjalankan suatu perusahaan supaya dapat meningkatkan atau memaksimalkan nilainya. Nah, kita masuk ke tujuan perusahaan. Teori manajemen keuangan berjalan atas dasar anggapan bahwa tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun ada beberapa tujuan dari perusahaan, diantaranya maksimalkan kesejahteraan pemegang saham, maksimalkan keuntungan, maksimalkan imbalan untuk manajemen, terus memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. Nah, dalam tujuan tersebut ada dua yang dititikberatkan, diantaranya memaksimalkan keuntungan dan juga memaksimalkan kesejahteraan dari pemegang saham. Untuk memaksimalkan keuntungan biasanya memiliki dua keunggulan, yaitu kemudahan dalam menghitung keuntungan yang akan didapat, lalu hubungan antara keputusan pendanaan dengan keuntungan mudah ditentukan. Namun memiliki beberapa kelemahan, diantaranya mengutamakan profit jangka pendek, mengabaikan risiko, dan juga cenderung membutuhkan sumber daya secepatnya. Lalu untuk mensejahterakan pemegang saham itu biasanya memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mengakui risiko atau kegagalan atau ketidakpastian, mengutamakan profit jangka panjang, lalu mengakui saat pemberian hasil. Nah, untuk kelemahannya itu tidak memberikan hubungan yang nyata antara keputusan pendanaan dengan harga saham dan cenderung membuat manajemen menjadi was-was. Nah, di sini dibutuhkannya peran manajer finansial. Manajer finansial memiliki peran sangat penting dan tanggung jawab diantaranya sebagai perencana dan analisis keuangan, pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pendanaan dan struktur modal, pengelolaan sumber daya keuangan, dan juga pengendalian risiko. Bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang tidak berbadan hukum dan dimiliki oleh satu perusahaan. Dan jenis perusahaan ini umumnya berupa industri atau industri rumah tangga. Keunggulan perusahaan perseorangan yang pertama yaitu sangat mudah dan tidak mahal dalam pembentukannya. Terus tidak diatur oleh banyak peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, dapat menghindari pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Kelemahannya itu sulit memperoleh untuk jumlah modal pasar yang besar. Tanggung jawab pemilik atas hutang perusahaan tidak hanya sebatas jumlah yang diinvestasikan, tetapi mencakup kepada semua harta benda pemilik. Dan yang terakhir, umur perusahaan terbatas. Bentuk hukum perusahaan yang kedua yaitu ada persekutuan, yaitu perusahaan yang tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Modalnya itu terdiri atas modal para sekutu-sekutunya. Keunggulannya yaitu terletak pada biaya yang rendah serta proses pendirian yang mudah. Kelemahan persekutuan yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas. Terus umur perusahaannya terbatas. Yang ketiga, kesulitan dalam mengalihkan hak perusahaan. Dan yang terakhir, kesulitan untuk memperoleh jumlah modal pasar yang besar. Bentuk hukum perusahaan yang ketiga itu perseroan, yaitu suatu badan hukum yang disahkan oleh negara yang memisahkan pemilik dan manajernya, yang memiliki umur yang tidak terbatas, hak kepemilikan yang mudah dipindahkan, dan kewajiban yang terbatas. Bukti kepemilikan dibuktikan oleh bukti pemilikan lembar saham. Keunggulan perseroan itu umurnya tidak terbatas. Ia dapat terus berlanjut meskipun pemilik dan manajernya telah meninggal. Yang kedua, hak pemiliknya mudah dialihkan karena hak pemilik dapat dibagi-bagi dalam sejumlah lembar saham. Dan kewajiban yang terbatas. Kelemahannya yaitu laba perseroan terkena pajak dua kali, yakni pajak penghasilan perseroan atas laba yang diperoleh dan pajak penghasilan perseorangan atas dividen yang dibagikan. Dan yang terakhir, pendirian perseroan lebih rumit dan memakan waktu. Saya Azahra Nifah Safira ingin menjelaskan tentang pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan tersebut? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15,
PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia, pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif yang tinggi. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, besarnya tarif pajak yang berlaku yaitu 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta. 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta. 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi. Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayaran yang paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya ada aksioma manajemen keuangan. Aksioma adalah suatu pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Dalam manajemen keuangan ada 10 aksioma. Yang pertama, risk return trade-off yang menyatakan adanya pertukaran antara risiko dan return. Prinsipnya adalah bahwa semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh juga semakin besar. Yang kedua ada time value of money yang menyatakan bahwa nilai uang dapat dikaitkan dengan waktu. Jadi, uang yang kita terima pada saat ini akan lebih berharga dengan uang yang kita terima di masa yang akan datang. Yang ketiga ada cash not profit is king. Jadi pengukuran kekayaan perusahaan menggunakan arus kas, bukan keuntungan akuntansi. Yang keempat ada incremental cash flow count. Nah, arus kas itu digunakan sebagai alat ukur manfaat suatu proyek yang baru. Pedoman dalam menentukan apakah arus kas itu bersifat incremental atau tidak adalah dengan membandingkan arus kas perusahaan dengan atau tanpa proyek tersebut. Yang kelima ada the course of competitive markets. Semakin banyak produsen suatu industri, maka persaingan usaha semakin ketat dan akan berdampak pada kecilnya tingkat pengembalian investasi. Yang keenam ada efficient capital markets. Pasar yang efisien itu di mana informasi tercermin pada surat berharga secara cepat dan tidak ada satupun investor yang mendapatkan keuntungan yang besar. Yang ketujuh ada the agency problem. Masalah keagenan terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Jadi manajer tidak akan bekerja untuk pemegang saham apabila itu tidak selaras atau tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Yang kedelapan adalah taxes bias business decision. Jadi masalah perpajakan itu dapat membiaskan keputusan bisnis. Untuk itu, tambahan arus kas yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek adalah tambahan arus kas sesudah pajak bersih yang diterima perusahaan. Yang kesembilan ada all risk is not equal. Nah, diversifikasi dapat mengurangi risiko, sehingga mengukur besarnya risiko dari suatu proyek ataupun investasi menjadi sangat sulit. Yang ke-10 ada ethical dilemmas are everywhere in finance. Perilaku yang sesuai dengan etika berarti melakukan sesuatu yang benar. Nah, setiap kelompok itu mempunyai nilai yang berbeda dalam mengartikan apa yang dimaksud melakukan sesuatu yang benar. Nah, hal ini menyebabkan timbulnya dilema etika dalam manajemen keuangan.